Perkenalkan, nama saya Mata Irusa Dewi dengan NIM 2215613071 dari kelas 2A T3 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan tugas yang mengenai pelanggaran kode etik profesi akuntan. Saya mengambil contoh dari PT Adam Sky Connection Airlines. Yang pertama itu ada profile dari perusahaan. PT Adam Sky Connection Airlines ialah maskapai penerbangan swasta yang berbasis di Jakarta Barat. Maskapai penerbangan ini mengoperasikan penerbangan berjadwal domestik ke 20 kota dan layanan internasional ke Penang dan Singapura. Basis utama dari maskapai penerbangan ini adalah di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. PT Adam Sky Connection Airlines ini didirikan pada tanggal 21 November 2002 dan berhenti beroperasi pada tanggal 18 Juni 2008. PT Adam Sky Connection Airlines ini dikenal sebagai maskapai penerbangan bertarif rendah, tetapi pertumbuhannya yang cepat. Ia memasarkan dirinya sebagai maskapai penerbangan bertarif rendah dan tradisional. Yang selanjutnya itu adalah kasus pelanggaran PT Adam Sky Connection Airlines. Kasus bermula dari investasi PT GTS dan BSP ke Adam Air pada Mei 2007 lalu. Saat itu, PT GTS yang merupakan anak perusahaan pengusaha Heri Tanosudibyo memberikan dana 157,5 miliar dengan sejumlah hak dan kewajiban. Berdasarkan akta notaris PT Adam Air pada saat itu mengaku sehat. Namun, di tengah jalan masalah mulai muncul. Pada Februari 2008, PT GTS memperoleh fakta bahwa ada sejumlah kejanggalan di tubuh maskapai. Fakta itu didasari dengan laporan keuangan PT Adam Air yang diaudit akuntan publik pada tahun buku 2006. Masalah kecurangan mulai tercium ketika terjadi beberapa kecelakaan yang sering menimpa Adam Air antara lain pada tanggal 11 Februari 2006, 1 Januari 2007, 21 Februari 2007, dan 10 Maret 2008. Kecelakaan tersebut memunculkan perselisihan antar pemegang saham dan manajemen perusahaan sehingga menyulitkan kondisi perusahaan dan akhirnya PT Bakti Investama pada 14 Maret 2008 menarik seluruh sahamnya karena merasa Adam Air tidak melakukan perbaikan tingkat keselamatan serta tiada transparansi. Kegiatan operasional Adam Air kemudian dihentikan sejak 17 Maret 2008 dan baru akan dilanjutkan jika ada investor baru yang bersedia menalangi 50% saham yang ditarik PT Bakti Investama tersebut. Hasil audit laporan keuangan pada tahun 2006 dicurigai telah memanipulasi untuk mencairkan kredit ke Bank BRI. Ini merupakan bentuk pelanggaran hukum karena adanya markup finansial perusahaan agar terlihat sehat dan diduga ini merupakan tindakan yang didalangi oleh oknum tertentu di internal manajemen demi keuntungan sepihak. Dan slide selanjutnya adalah fakta kecurangan PT Adam Sky Connection Airlines. Ditemukan fakta bahwa telah terjadi penyalahgunaan dan penggelembungan dana sehingga terjadi pemalsuan laporan keuangan PT Adam Air yang diaudit akuntan publik pada tahun buku 2006. Misalnya soal uang kas di bank senilai 132,8 miliar, dana pembelian spare part 120 miliar, pembayaran pajak 15,2 miliar, pertanggungjawaban selisih penjualan tiket yang mencapai 32 miliar, selisih pendapatan kargo hingga 40 miliar, hingga soal rendahnya kualitas rekrutmen pilot. Masalah-masalah kecurangan tersebut mulai tercium ketika terjadi beberapa kecelakaan yang sering menimpa PT Adam Air. Sehingga pada tanggal 18 Maret 2008, izin penerbangan atau Operation Specification Adam Air dicabut oleh Departemen Perhubungan. Dan slide selanjutnya adalah pelanggaran kode etik akuntan PT Adam Sky Connection Airlines. Yang pertama itu ada seksi 110 strip prinsip dasar etika. Seksi 110.1 strip A1 tentang 5 prinsip dasar etika untuk akuntan adalah yang pertama integritas, yang kedua objektivitas, yang ketiga kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keempat kerahasiaan dan perilaku profesional. Alasannya dikarenakan akuntan tidak mematuhi dan tidak bertanggung jawab atas kelima prinsip dasar etika untuk akuntan, yaitu tidak jujur dalam melaporkan laporan keuangan, membiarkan kecurangan untuk kepentingan pribadi, tidak memberikan jasa yang profesional atas laporan keuangan yang diaudit, serta laporan keuangan yang telah ia rekayasa.
Yang kedua itu ada subseksi 111, strip integritas. Seksi 111.1 strip A1 integritas menyiratkan berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Alasannya, dikarenakan dalam kasus PT Adam Air, akuntan tidak bersikap jujur dengan memberikan laporan keuangan palsu atau tidak sesuai. Yang ketiga adalah subseksi 112, strip objektivitas. Seksi P11 112.1, yaitu akuntan harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan akuntan tidak mengopromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau kepengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Alasannya itu dikarenakan dilanggar oleh akuntan, dikarenakan akuntan membiarkan adanya kecurangan demi kepentingan pribadi dan klien. Yang keempat adalah subseksi 113, strip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Seksi P113.1, akuntan harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mensyaratkan akuntan untuk mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ke-B, bertindak bersungguh-sungguh sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Alasannya dikarenakan akuntan telah memberikan atau menghasilkan jasa yang tidak berkualitas dan tidak berhati-hati, serta tidak memberikan jasa secara profesional yang berkompetensi berdasarkan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Yang kelima adalah subseksi 115, strip perilaku profesional. Seksi P115.1, akuntan harus mematuhi prinsip perilaku profesional yang mensyaratkan akuntan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi. Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas atau reputasi baik dari profesi dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika. Alasannya dikarenakan PT Adam Air telah bersikap mendiskreditkan profesi, akuntan telah terlibat dalam perusakan integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari akuntan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari kasus PT Adam Sky Connection Airlines, maka dapat disimpulkan bahwa seorang akuntan dapat dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan kode etik yang berlaku, terutama seperti pada seksi 110 mengenai 5 prinsip dasar etika untuk akuntan, di mana ada integritas atau harus bersikap jujur dan berterus terang, objektivitas yang dimana harus bersikap adil dan tidak memihak, kompetensi dan kehati-hatian profesional yang dapat menghasilkan akuntan yang berkualitas, kerahasiaan di mana akuntan harus menghormati dan tetap menjaga informasi mengenai klien dan berperilaku profesional. Sekian pemaparan tugas dari saya ucapkan terima kasih.